Halo pemirsa Otomotif TV, kembali lagi bersama saya Aaron Firdaus di pameran otomotif yang sedang berlangsung April 2018 di Kemayoran ini. PT Maxindo Motor Indonesia yang menjadi APM BMW Motor di Indonesia meluncurkan 3 motor sekaligus. Yang pasti bukan SV4 Race ini, karena itu udah pernah diulas ya di unboxingnya di atas. Tapi ada 2 motor naked serta 1 motor touring yang bener-bener spesial. Penasaran? Tonton terus videonya ya. Nah, motor pertama yang diluncurkan adalah, kok ada BMW R90? Ini bukan BMW R90 biasa. Ini namanya BMW R90 Special, pakai Z ya, soalnya dia dari Jerman. Sekilas sih kalau dilihat BMW R90 Special ini nggak terlalu beda banget ya sama R90 yang biasa. Tapi kalau dilihat lebih dekat, detil-detilnya itu bisa dibilang kalau buat anak-anak motor itu bikin seneng banget. Kenapa? Yuk kita lihat lebih dekat lagi ya. Nih, kelihatan kan? R90 Special ini menggunakan cover serta bagian-bagian lain seperti misalnya rear set, itu dia menggunakan part dari Option 719 yang merupakan merek part-part opsional untuk BMW R90 serta BMW lainnya. Untuk yang footstepnya sendiri, ini pasti kualitasnya bagus. Kenapa? Dia ada logo G nih, ini merek Giles Tooling, itu salah satu produsen part motor yang dikenal, suppliernya itu untuk motor-motor superbike sama MotoGP. Jadi bisa dibilang kualitasnya ini pasti bagus. Lanjut lagi, ada bagian lain yang berubah di R90 Special ini. Tangkinya dia menggunakan skema warna baru ya, yang kalau di BMW disebutnya Blue Planet. Warnanya sih kalau kelihatan dengan cahaya gini dia nggak terlalu kelihatan warna birunya ya, tapi kalau dilihat di foto press release-nya ini kelihatan keren banget, dia mantulin warna serta ada gradasi-gradasinya. Kalau dilihat lebih deket lagi, nah braset aluminiumnya ini kelihatan keren sih, kelihatan mekanikal banget. Bagian belakangnya sekarang R90 Special menggunakan jok yang modelnya single seat, jadi kayak cafe racer gitu ya. Nah, bagian bawahnya juga dia menggunakan part pilot. Selain itu, brake lever sama reservoirnya juga dia menggunakan part yang baru nih. Dan meskipun cuma handle doang, karena dia presisi banget buatannya, ini kelihatannya cakep banget lah. Jadi bisa dibilang ya R90 Special ini merupakan R90 yang ditambah-tambahin part aja. Biarpun begitu, tetap kelihatan keren sih, karena bisa dibilang part-partnya ini rapih dan serasi dengan konsep motornya yang merupakan motor roadster retro dari BMW. Pasti penasaran dong, bisa nggak pengguna-pengguna BMW R90 biasa menggunakan part-part ini juga? Sayangnya, tadi saya tanyakan ke pihak BMW Motorrad Indonesia-nya, part-part ini spesial hanya untuk BMW R90 Special doang. Makanya harganya juga ya lumayan beda lah dibandingkan R90 biasa. Apalagi motornya yang diluncurkan oleh BMW Motorrad Indonesia, kita lanjut lagi ya. Motor kedua yang diluncurkan adalah ini nih, BMW S1000R, motor yang kalau di BMW disebutnya genrenya roadster. Ini merupakan versi naked dari BMW S1000RR yang kita kenal sebagai motor superbike, salah satu yang terbaik di dunia. Meskipun tipenya naked, teknologi yang diterapkan di BMW S1000R ini bisa dibilang nggak beda jauh sama S1000RR. Kaki-kakinya juga ini nggak beda banget sih sama BMW S1000RR. Depannya menggunakan suspensi upside down dari SAF, belakangnya juga dia menggunakan tipe suspensi yang sama, cuma bedanya kalau yang belakang dia compression rate nggak bisa diganti. Nah, yang menarik adalah suspensi SAS depannya nih. Kelihatan kan ada kabelnya. Suspensi depan SAS-nya ini dia mengaplikasikan teknologi DDC. Itu tuh kayak electronic damping gitu yang bisa disetting nih. Jadi misalkan lagi pengen suspensi depannya itu lebih rigid, ini bisa disetting. Tapi kalau mau lebih lembut, suspensinya bisa disetting juga di modenya nih. Nah, yang menarik, dia biar lebih stabil lagi nih suspensi depannya. Lihat nih, ada steering damper. Jarang-jarang kan motor naked sudah pakai steering damper. Area depannya ya kalau dibilang desainnya cantik sih, kalau menurut saya enggak ya. Dia lebih ke arah garang gitu ya. Ini ciri khasnya dari S1000, kelihatan kan lampunya. Selain itu area-area lainnya ya bisa dibilang ciri khasnya produk-produk dari Jerman ya. Makanya kelihatan garis-garisnya ini efisien ya. Nggak ada garis-garis yang dibikin halus, lembut gitu. Wah, kalau ini mah bener-bener tajam desainnya. Nah, untuk mesin, BMW S1000R ini secara tenaganya dia nggak sebesar BMW S1000RR ya. Karena pihak BMW ini men-setting mesinnya itu biar si kurva tenaganya itu dia lebih linear. Jadinya itu tenaganya itu nggak meledak-ledak, lebih cocok buat dipakai di jalan. Biar tenaganya lebih kecil, karena disetting agar lebih cocok untuk jalan raya, torsi dari S1000R ini lebih besar 10 Nm dari S1000RR. Dan mesin S1000R yang terbaru ini
tenaganya lebih besar dibandingkan yang versi sebelumnya, membuat S1000R ini jadi salah satu motor naked dengan tenaga terbesar saat ini di Indonesia. Fitur-fiturnya juga tidak kalah lengkap dengan S1000RR ya, seperti fitur DTC atau Dynamic Traction Control, sehingga pengendara bisa memilih mode berkendara. Misalnya ada mode hujan dan sirkuit, semuanya sinkronisasi dengan sistem DDC di suspensi depannya, serta ABS di remnya. Keren kan? Ini teknologi dari BMW HP4. Dan yang terakhir, S1000R terbaru yang masuk Indonesia ini dilengkapi dengan fitur-fitur opsional yang lengkap. Misalnya ada HP Shift Assistant Pro yang berpengaruh ke quick shifternya. Jadi sekarang tidak hanya saat turun gigi aja nih, naik gigi juga nggak harus narik kopling. Fitur lain dari S1000R terbaru ini, peleknya pakai HP aluminium yang forged. Jadi S1000R terbaru ini bisa dibilang fiturnya mirip banget lah sama S1000RR. Knalpotnya juga dia mirip nih, S1000R ini dengan S1000RR. Dia menggunakan knalpot HP yang merupakan titanium, terus dilengkapi dengan detail karbon. Ini kelihatan keren banget sih, ya maklum aja yang bikin juga Akrapovic sih, pasti keren lah. Dengan teknologi-teknologi yang ada di BMW S1000R ini, nggak heran harganya. 595 juta off the road. Jangan dibandingin sama harga-harga motor naked 1000cc dari Jepang ya. Kenapa? S1000R ini punya banyak banget fitur-fitur yang nggak ditemukan di motor naked lainnya. Misalnya kayak ini aja deh. Ada heated grip, jadinya si hand gripnya ini dia bakal nganget nih. Ini cocok banget kalau buat yang suka touring, terutama ke daerah-daerah kayak Bromo atau Dieng. Oke, kita lanjut lagi ke motor terakhir. Nah, motor terakhir yang diluncurkan adalah BMW R1200 RT Special. Dengan nama spesial, bedanya pasti ada dong dibandingkan dengan R1200 RT biasa. Bedanya, si spesial ini menggunakan cat sparking black gitu ya, jadi dia kelihatan glitter gitu saat kena sinar, sama jok barunya nih yang menggunakan option 719. Ini kelihatannya nyaman banget sama kayaknya supporting banget buat riding jauh ya. Nah, meskipun bedanya cuma 2, ternyata motor ini paling banyak orang yang tertarik nih saat datang ke booth-nya BMW Motor Indonesia. Kenapa? Soalnya R1200 RT itu dikenal sebagai salah satu motor sport touring yang paling nyaman di dunia. Bisa nyaman, pertama mesinnya nih. R1200 RT menggunakan mesin yang mirip dengan R1200 GS, yaitu mesin boxer twin yang karakter mesinnya halus dengan torsi yang melimpah. Cocok untuk touring terutama yang buat boncengan ya. Suspensinya juga mirip nih dengan GS. Depannya telelever dan belakangnya pala lever. Dan ada fitur kontrol traksi mirip seperti S1000R. Dengan nama kalau di R1200 RT, Dynamic ESA atau Electronic Suspension Adjustment. Mirip-mirip sih, setiap modenya berpengaruh ke suspensi, mesin, serta sistem ABS di remnya. Bedanya buat R1200 RT ini adalah parameter kondisi motornya. Buat R1200 RT ini parameternya solo ride, boncengan, atau bawa barang di bagian bagasi belakangnya. Fitur lainnya lengkap banget nih, apalagi buat yang versi spesial ini, semua fitur opsionalnya ini dipasang. Misalnya di depannya navigasi dari Garmin sama ada audio, makanya di fairingnya nih ada speakernya. Lengkap banget kan? Makanya polisi-polisi di Amerika memilih motor ini. Harganya 952 juta. Oke pemirsa, gimana? Komentar kalian soal 3 motor yang diluncurkan oleh BMW Motor Indonesia. Mana favorit kalian? Tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like serta subscribe channel Otomotif TV. Terima kasih.